siapa manusia di atas muka bumi ini yang tidak mengalami permasalahan? Ada yang diliputi kesedihan karena memikirkan kekurangan hartanya, memikirkan hutang yang bertumpuk-tumpuk, mengharapkan anugerah anak yang tidak datang-datang, merasakan penderitaan penyakit yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Setiap kita pasti ada permasalahan yang kita hadapi. Dan solusi yang paling utama yang terkadang dilupakan oleh seorang mukmin adalah solusi doa. Lihatlah bagaimana para anbiya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para anbiya, orang-orang yang soleh, juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Ayub alaihissalam yang pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang kisah Nabi Ayub, dan ingatlah bagaimana Nabi Ayub alaihissalam tatkala dia berkata kepada Rabb-Nya, "Ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan, ditimpa dengan penyakit, dan Engkau adalah zat yang paling maha pengasih lagi maha penyayang. Kami kabulkan permintaannya, dan kami hilangkan penyakit yang dialaminya." Lihat, satu doa, namun keluar dari hati yang tulus, bisa menghilangkan permasalahan yang lama yang dihadapi oleh seorang muslim. Demikian juga Allah sebutkan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Beliau menyeru dalam kegelapan-kegelapan. Beliau berada dalam kegelapan perut ikan paus, berada dalam kegelapan malam, dan berada dalam kegelapan lautan. Maka Nabi Yunus kemudian mengatakan, "Ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Aku termasuk orang-orang berbuat zalim." Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kami pun mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Keselamatan ini bukan hanya khusus kepada Nabi Yunus alaihissalam, tetapi juga kepada kaum mukminin. Allah sebutkan lagi tentang Zakaria. Tatkala dia melihat dirinya sudah tua dan istrinya dalam keadaan mandul, namun hal ini tidak menjadikan Zakaria putus asa, maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kami menyebutkan tentang rahmat kami terhadap hamba kami Zakaria. Tatkala dia menyeru Rabb-Nya dengan suara yang lirih, "Ya Allah, aku sudah sangat tua, kemudian tulangku sudah lapuk, dan rambutku sudah memutih seluruhnya. Akan tapi aku tidak pernah putus asa dari meminta kepada Engkau, ya Allah." Dia mengatakan, "Ya Allah, istriku mandul dan aku sudah sangat tua. Akan tapi anugerahkanlah kepadaku seorang anak." Lihatlah Zakaria yang sudah dalam keadaan sangat tua, istrinya mandul, ternyata Allah kabulkan permintaan Zakaria alaihissalam. Dari sini kita yakin bahwasanya terkadang doa melakukan berbagai macam keajaiban. Tinggal doa tersebut harus kita keluarkan dari hati yang tulus, dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan segala doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian. Dan ketahuilah bahwasanya barang siapa yang bangun tengah malam, kemudian dibuka dengan solat malam, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, dengan penuh pengharapan, dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sulit untuk tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Janganlah engkau mengejek doa dan jangan kau meremehkan doa. Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan doa. Doa itu ibarat panah-panah yang dilepaskan di tengah malam. Tidak akan meleset, pasti suatu saat akan mengena. Tetapi waktu untuk mengena itu butuh waktu. Oleh karenanya seorang tatkala berdoa di malam hari, yakinlah pasti suatu saat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat, Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya."